Masih kategori milenial. Iya, seumuran kok ya. Kok nanya untuk bina timnya itu gimana ya? Apa timnya itu semuanya sesama umurannya atau sudah ada yang di atasnya mungkin? Oke. Jadi gini teman-teman, tim saya itu campur aduk kayak gado-gado. Karena di mindset saya tidak pernah tahu orang ini itu jalan atau tidak. Saya tidak pernah tahu orang seperti contoh Baharudin, ada yang tahu? Baharudin, leader di Jakarta, itu tukang sayur, baca tulis, itu orang Bima ya teman-teman. Baca tulis aja nggak bisa, maksudnya nggak lancar, ngomong Indonesia nggak lancar, itu aja bisa. Startup apa semua segala macam. Jadi saya tidak pernah tahu siapa yang bisa jalan. Selama orang itu menurutku secara attitude oke, aku pasti rekrut. Tapi pada waktu saya masih agent, jelas orang-orang seumuran pasti aku rekrut. Karena menurutku anak muda itu kelebihannya satu, energinya nggak ada habis dan waktunya sangat banyak. Jadi kalau dia bisa memaksimalkan itu, pasti jadinya lebih oke. Gitu ya. Tapi di samping itu saya juga rekrut orang-orang yang saya dulu kenal di Cleo. Ada Pak Hari, itu juga barusan promosi AD kemarin. Terus Melisa, ada yang tahu Melisa nggak? Kalau teman PFA mungkin tahu ya, Melisa Limojoyo. Itu saya naik UM barengan dengan dia tuh agent saya. Jadi saya promosi UM tuh dengan mempromosikan satu UM, yaitu dia. Dia siapa? Itu teman saya teman, seumuran juga. Jadi kalau mau dibilang siapa yang mau direkrut, semua selama orang itu punya attitude baik, under 45 tahun ya, under 40 tahun. Kenapa kok under 40 tahun? Bukan berarti saya merasa bahwa yang di sini mungkin nggak ada sih di sini semua muda, milenial semua. Nah, bukan berarti maksudnya di atas 40 tahun itu tidak bisa. Tapi aku lebih mempertimbangkan yang pertama dia pasti tidak punya waktu. Terus yang kedua ngobrol sama saya belum tentu nyambung. Terus yang ketiga oke, dia nyambung sama saya karena saya ngobrol sama orang yang lebih senior tuh bisa. Tapi belum tentu ketika dia dimasukin ke komunitas dia mau nyambung. Belum tentu. Tapi kalau ada yang mau, saya ngambil nggak? Saya tetap ambil teman-teman. Jadi sampah aja di prospek, ya seperti itu. Gitu ya. Luar biasa. Ada lagi satu pertanyaan mungkin? Dari ceritanya Efron tadi kan sekelas Coach Steven Stanley pun tuh susah rekrut kamu gitu kan. Nah dari sekian banyak usahanya Coach Steven itu sampai titik mana kamu akhirnya klik gitu? Jadi gini loh, sebenarnya manusia kembali lagi ya, manusia itu dinamis. Itu yang pertama, teman-teman harus tahu. Manusia tuh makhluk dinamis. Dia bisa berubah kapanpun. Sifatnya tuh bisa berubah kapanpun, keras kepalanya tuh bisa berubah kapanpun, tergantung momentumnya kapan. Ingat, momentum. Nah pada waktu itu sebenarnya sebelum saya ditawarin di Prudential, saya tuh udah cari kerjaan tambahan. Karena menurut saya income 8,9 juta tuh tidak akan membuat saya kaya. Gak lucu dong, orang tua saya bisa kasih saya mobil, bisa kuliahkan saya di sekolah lumayan, tapi saya malah jadinya di bawahnya dia. Kan gak lucu. Jadi saya mau cari tambahan, uang tambahan. Sehingga saya cari itu pertama agent properti. Sekarang banyak ya agent properti. Tapi itu gak cocok buat nyambi. Karena apa? Dia wajib masuk hari Senin. Dulu nih, aku gak tahu sih sekarang ya. Hari Senin itu wajib masuk. Hari Senin wajib masuk. Sedangkan saya karyawan wajib masuk hari Senin. Wajib masuk juga. Terus siapa caranya aku bisa ikut kumpul sama mereka? Nggak bisa. Terus yang kedua, menurut saya waktu itu, terus aku pikir-pikir aja, kok konsep properti nggak cocok ya? Karena beda nih. Kalau air, kita produksi terus, barangnya ada terus. Kalau tanah, kita bisa produksi nggak? Nggak bisa, dari alam. Kalau udah habis, terus mau jualan di mana? Bahannya. Oke lah, jualan rumah second. Emang yang mau beli? Pasti milih yang baru dong, bener gak? Orang sekarang apartemen mau dijual lagi susah kok yang second, bener gak? Itu. Dan iya kalau yang jual cuma saya. Lah ini satu gedung itu dikeroyok berapa ratus orang. Beda kalau kita secara produk unlimited. Satu orang bahkan bisa ngambil sama agent A, satu orang bisa ambil sama agent B, bener gak? Kita yang aku pikirkan. Saya nggak cocok ya di sini. Apa ya kerjaannya? Apa ya? Terus aku punya teman baik namanya Tiomani itu di SB3. Dulu sering aku kasih referensi. Jadi aku kan dulu orang nggak kenal semua yang aku ajak kenalan di Cleo. Jadi kayak masuk ke hotel, restoran, halo saya Efron dari Cleo, saya mau ketemu ownernya bisa.
Saya nggak pernah mau ketemu staff biasa, saya mau ketemu owner kalau nggak manager. Karena menurut saya mereka lah decision maker. Kayak gitu. Jadi saya orang yang saya kenal saya kasih tuh ke teman saya kasih ke teman saya kayak gitu. Jadi gitu sih. So, maksudnya kliknya gimana? Kliknya tuh pada waktu itu, sorry ya, aku lupa pertanyaannya tadi. Makanya aku diam. Jadi pada waktu itu saya memang mencari. Nah sehingga kan saya ketemu berbagai macam orang dong di Prudential, di edifikasi ini, ketemu ini, dan ternyata teman-teman saya punya tante, saya punya AI ya, itu sejak tahun 2009 join di industri asuransi, tapi dia bukan di sini, bukan di Prudential, di Ijo Tosca lah ya, yang dulu Sewu ya, Sewu Group. Nah itu di situ 2009 dia jalan-jalan terus dan aku tahu uangnya banyak. Nah dari situ kan aku diidentifikasi terus. Aku mikir mereka ya bukan orang bodoh. Kan aku ngobrol, mereka bukan orang bodoh. Kalau aku mencoba, emang aku ada ruginya? Ada nggak ruginya? Aku nggak bayar, aku nggak apa. Ya udah deh masuk. Oh ya di situ pasti banyak orang yang backgroundnya bermacam-macam. Benar nggak? Dan waktu itu memang aku merasa bahwa uang tuh kurang dan nggak ada pilihan lain selain di situ. Ya udah deh. Ini yang ditawarin aku nyoba deh kayak gitu. Kliknya tuh bukan klik sih sebenarnya, cuma mau coba-coba, penasaran, mau buktiin. Karena menurutku gak adil dong. Kalau orang yang ada, kan ada dua nih. Ketika orang mencoba, ada yang gagal, ada yang berhasil. Gak adil dong buat aku. Kalau misalkan aku hanya mempercayai orang yang gagal. Karena ada orang berhasil, kecuali tidak ada. Jadi aku mau tahu, kira-kira bagi orang berhasil perspektif berpikirnya tuh kayak gimana, dan itu hanya bisa aku buktikan kalau aku benar-benar menjalankan. Sehingga pada waktu itu aku hanya mencoba mau tahu benar nggak sih di situ ada duitnya. Kan mencoba tidak rugi apapun, kecuali aku disuruh bayar, kecuali aku ngeluarin modal kayak gitu. Kenapa kalau kamu nggak kerja sambil part time? Kenapa kamu memutuskan untuk langsung resign? Padahal kamu konsepnya coba-coba. Oke, simple. Pada waktu itu gini, aku naik balik. Kira-kira Bu, kalau Ibu jadi saya, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, Ibu bisa coba-coba? Bisa? Nggak bisa kalau saya selesai. Saya dulu gitu teman-teman. Awal bekerja itu jam 8 sampai jam 4, jam 8 sampai jam 5 kayak gitu. Tapi pada waktu saya handle event itu benar-benar capek. Hari Minggu pun saya kerja teman-teman. Karena apa? Saya ditarget tuh satu hari harus ada event dan saya harus datengin tuh event untuk tahu itu bisa dilanjutkan atau enggak. Satu divisi marketing event promotion itu cuma saya seorang diri, tidak ada orang lain. Jadi semua laporan, semua negosiasi, semua sponsorship, semua memastikan pengiriman apa semua saya handle. Bahkan foto acara, saya harus tahu komentar, bikin laporan untuk owner, semua saya kerjakan. Sehingga saya merasa tidak ada waktu. Saya menjalankan 3 bulan kok, Oktober, November, Desember, part time, mencoba. Dan closing hanya 2 case, 3 sama case diri saya sendiri. Closing case pertama yang saya bilang manajer saya, closing case yang kedua itu ibu jualan batagor yang saya tidak kenal. Saya cuma coba aja sharing, saya mau tahu bisa nggak ya kalau orang nggak kenal ini bisa ditawarin. Ternyata bisa. 3 kali pertemuan, bisa kok. Tapi kendala menurut saya kendala waktu, saya nggak bisa kalau gini terus. Orang lain, maksudnya kalau saya punya waktu lebih, saya pasti bisa mencurahkan lebih. Itu pikiran saya kemarin. Dan satu hal yang membuat akhirnya saya resign, selain saya lihat kehidupan manajer saya dan kehidupan orang-orang di Prudential, saya lihat gini, income-ku pertama kali dibersihkan 270.000 bulan Oktober. Terus November saking sibuknya saya tidak bisa mengerjakan yang namanya Prudential, tidak bisa sama sekali pada waktu itu. Tapi kok aneh, masuk 270.000 lagi. Saya nggak tahu loh teman-teman, saya nggak kayak teman-teman yang mungkin udah tahu bos sistem komisi 5 tahun, 1 tahun, tahun 1 dan tahun kedua sekian persen, saya nggak tahu. Yang saya tahu kayak di air, sekali closing saya cuma dapat sekali. Sehingga pada waktu yang kedua ini dapat, saya merasa aneh. Kok aneh ya, saya nggak kerjain sama sekali, kok saya dapat. Sampai saya telepon ke pusat, nanyain, itu loh customer
customer yang 15.085 tuh, saya telepon situ, kan saya nggak tahu nomor yang lain kan, saya tahunya situ. Saya tanya, ini sorry ya, saya nggak nyambung, gue bilang. Saya ini agent, tapi kok saya dapat komisi terus ya? Ini saya nggak kerja sama sekali loh. Aku bilang gitu loh. Loh memang kan Pak 5 tahun, oh saya baru tahu, baru itu saya naik leader saya sistemnya. Nah terus Desember sama teman-teman, awal tahun tuh dapat lagi 270.000, saya bingung. Aku ini nggak kerja, tapi kok dapat terus? Coba di Cleo, aku nggak kerja 2 minggu aja, dapat surat resign, didepak mungkin aku udah perusahaan, benar nggak? Tapi di sini aneh, aku nggak kerja dapat duit. Gimana kalau aku kerjanya lebih? Duitku pasti lebih nggak? Pasti lebih, berlimpah, melipat gulung. Akhirnya aku memutuskan resign itu tadi. Gitu. Terjawab, Cik. Beri aplaus yang meriah dong. Terima kasih.